Bayangkan, seorang nabi yang dijebloskan ke dalam kandang penuh singa lapar, tapi bukan tubuhnya yang terkoyak, justru singa-singa itu tunduk jinak di hadapannya. Siapakah nabi ini? Bagaimana mungkin seorang manusia bisa selamat dari maut yang begitu mengerikan? Inilah kisah Nabi Daniel, seorang penafsir mimpi Raja Babilonia yang difitnah, dicampakkan, namun dilindungi langsung oleh kekuasaan Tuhan. Dan sampai hari ini, makamnya masih menjadi misteri yang diperebutkan oleh banyak negeri. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita telusuri kisah menakjubkan Nabi Daniel ini. Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Selamat datang, kita bertemu lagi di kisah ini, kisah tentang Nabi Daniel. Nabi Daniel dilempar ke kandang singa oleh Raja Nebukadnezar adalah salah satu mukjizat yang sentiasa diberikan Tuhan kepada utusannya. Diriwayatkan jauh setelah Nabi Musa alaihi salam wafat, ada seorang nabi pada masa Bani Israel yang dipanggil Nabi Daniel. Kisah Nabi Daniel bermula ketika Raja Babilonia atau sekarang dikenal dengan Irak, Raja Nebukadnezar membutuhkan seorang penafsir mimpi. Sang raja bermimpi melihat sebuah patung raksasa yang setiap bahagian tubuhnya terbuat dari logam yang berbeda. Kepalanya dari emas, dada dan lengannya dari perak, perutnya terbuat dari tembaga, pahanya dari besi dan kakinya terbuat dari besi dan tanah liat. Tapi kemudian sebuah batu menghancurkan patung tersebut hingga semuanya hancur lebur dan menjadi sebuah gunung. Tak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut hingga kemudian sang raja dipertemukan dengan sang nabi. Nabi Daniel pun kemudian menafsirkan mimpi tersebut yang bermakna patung tersebut menunjukkan kekuasaan yang silih berganti. Emas mewakili Babilonia yang kemudian akan hancur digantikan kerajaan Persia yang diwakili dengan perak. Kemudian beralih ke Yunani dengan tembaga, lalu Romawi dengan besi, tapi semua kekuasaan itu akan hancur dan luluh lantak. Mendapat jawaban tafsir mimpi yang memuaskan, Raja Nebukadnezar pun mengangkat Nabi Daniel menjadi penasihatnya. Namun bukan hal baik yang didapat, jabatan tersebut justru melahirkan petaka. Para pejabat kerajaan merasa iri hati dengan terus memfitnah Nabi Daniel, sehingga mereka pun mempengaruhi raja agar membenci Nabi Daniel. Fitnah yang mengatakan bahwa Nabi Daniel telah mencelah raja, dan ada juga fitnah lain menguak ibadah Nabi Daniel ke Yerusalem yang rutin melanggar ketentuan raja, dan ada juga fitnah lain yang berkata kerajaan Babel akan hancur kecuali sang penafsiran mimpi harus dibunuh untuk memulihkan kerajaan. Berhasil dengan beragam fitnah yang dilontarkan, sang raja pun kemudian membenci Nabi Daniel. Raja kemudian memerintahkan para pengawal untuk membuat lobang dan memasukkan beberapa ekor singa di dalamnya. Setelah itu Nabi Daniel pun segera diseret dan dimasukkan ke dalam lobang tersebut. Beberapa ekor singa itu telah siap untuk menerkam. Tetapi Nabi Daniel tetap sabar dan memohon perlindungan kepada Allah. Ajaibnya, singa-singa yang lapar itu membungkam mulut mereka. Tak sedikit pun taring tajam diperlihatkan dihadapkan sang nabi saat Nabi Daniel dimasukkan ke dalam lubang itu. Singa-singa itu justru menjilat Nabi Daniel. Singa yang garang itu berubah menjadi hewan patuh, sungguh tak masuk akal. Itulah buktinya kekuasaan Allah. Tuhan memerintahkan singa-singa tersebut agar patuh. Setelah beberapa hari dikurung di lubang itu, Nabi Daniel tetap selamat. Ia hidup bersama dengan para singa itu, hingga kemudian rasa lapar dirasakan oleh sang nabi. Tuhan pun kemudian memberi pertolongan. Tuhan mewahyukan kepada seorang nabi lain yang berada di Syam, atau kini dikenal dengan Suriah, Yordania, dan Palestina, yaitu Nabi Aramia atau Yeremia, untuk menyiapkan makanan bagi Nabi Daniel. Namun Nabi Aramia kebingungan. Ya Tuhan, saya sekarang berada di Yerusalem, sementara Nabi Daniel ada di Babel, ujarnya. Kemudian Tuhan bersabda, lakukan apa saya perintahkan dan saya akan mengirim sesuatu yang akan membuatmu ke sana. Firman Tuhan kepada Nabi Aramia. Mendengar itu, Nabi Aramia pun segera menyiapkan makanan. Kemudian Tuhan mengirim sesuatu kepada Nabi Aramia untuk mengantarkan Nabi Aramia menuju Babel. Setelah Nabi Aramia tiba di lubang itu, Nabi Daniel pun terkejut. Siapa engkau? Nabi Daniel bertanya. Aku Aramia, jawab Nabi Aramia. Kenapa kau datang kemari? Tanya Nabi Daniel. Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menemuimu, jawab Nabi Aramia. Apakah dia menyebut namaku? Ia jawab Nabi Aramia. Lalu Nabi Daniel berkata, segala puji bagi Allah yang tidak melupakan orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah yang tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Segala puji bagi Allah yang barang siapa bertakwa kepadanya, niscaya Dia akan memberi kecukupan padanya.
Segala puji bagi Allah yang barang siapa menaruh kepercayaan penuh kepadanya, niscaya tidak akan dia pasrahkan urasannya pada yang lain. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas keburukan dengan ampunan. Segala puji bagi Allah yang telah membalas kesabaran dengan keselamatan. Segala puji bagi Allah yang telah menyingkap kesulitan kita setelah ditimpa musibah. Segala puji bagi Allah, dialah yang kami percayai ketika kami berprasangka buruk atas amal-amal kami. Segala puji bagi Allah, dialah harapan kami ketika semua cara tertutup di hadapan kami. Nabi Daniel, atau juga disebut Daniel, adalah seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Secara etimologi, nama Daniel berasal dari bahasa Ibrani, Daniel yang bermakna Tuhan adalah hakimku. Nabi Daniel adalah pemilik kitab Daniel, yaitu salah satu kitab perjanjian lama. Secara nasab, Nabi Daniel masih keturunan dari Nabi Daud alaihissalam. Beliau hidup sekitar tahun 620 sebelum Masehi hingga 538 sebelum Masehi. Dalam tradisi Yunani dan Kristen namanya diabadikan dalam kitab Daniel, Alkitab Ibrani, dan Injil. Namun dalam Islam, sosok yang dikenal dengan nama Daniel Tiberias tidak dimasukkan di dalam 25 nabi yang wajib diketahui. Dalam sebuah riwayat disebutkan jumlah nabi yang diutus Tuhan mencapai 102.400 orang. Sementara itu jumlah rasul sebanyak 313 orang. Nabi Daniel tidak dikisahkan di dalam Al-Quran, namun riwayat Nabi Daniel banyak ditemukan di dalam sejarah Islam. Khususnya pada masa penaklukan Iskandarian, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Tuhan berfirman, "Kami telah mengutus rasul yang sungguh telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dahulu, dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka dahulu, dan Allah berbicara kepada Musa dengan langsung." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 164. Makam Nabi Daniel, sebuah makam yang konon merupakan tempat peristirahatan terakhir Nabi Daniel, terletak di benteng Kirkuk di kota Kirkuk, Irak. Di sana ada sebuah masjid yang dibangun di atas kuburan itu. Masjid itu mempunyai gapura, tiang-tiang, dan 2 kubah pada dasar yang dihias. Di sampingnya terdapat 3 buah menara yang berasal dari akhir kekuasaan Mongol. Masjid itu sekitar 400 meter persegi dan di situ ada 4 buah makam yang konon merupakan Daniel, Hana, Uzair, dan Mikail. Ada juga sebuah makam lain di Iran juga diklaim sebagai makam Nabi Daniel. Selain itu, masyarakat Mesir juga meyakini bahwa makam Nabi Daniel terletak di Iskandaria, Mesir. Menurut ahli sejarah Islam, makam Nabi Daniel ditemukan pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kala itu ketika Iskandaria berhasil dilumpuhkan oleh Amr bin Aish pada tahun 640, 1 Masehi, Amr dan para tentaranya melihat ada sesuatu yang tersembunyi yang dikunci dengan pintu gerbang besi. Kemudian mereka membukanya dan ternyata di dalamnya ada lubang kecil yang ditutupi dengan marmer berwarna hijau dan juga ditutup dengan marmer berwarna hijau lainnya. Ketika mereka membukanya, ternyata di dalamnya ada jenazah seorang laki-laki dengan kain kafan yang ditenun dengan benang emas dan memiliki badan yang sangat besar. Kejadian itu pun dilaporkan kepada Khalifah Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab segera bertanya kepada Ali bin Abu Thalib. Ali pun kemudian menjawab bahwa jenazah tersebut adalah jenazah Nabi Daniel. Umar bin Khattab segera memerintahkan Amr bin Aish untuk mengkafani kembali jenazah itu dan meminta untuk dikuburkan di sebuah tempat yang tidak dapat dijangkau oleh orang-orang Amr bin Aish, lalu membuatkan kuburan lagi di kota Iskandaria yang saat itu di atasnya dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Nabi Daniel. Dalam versi cerita, para ulama Nabi Daniel mengabadikan gambarnya dan singa yang menemaninya itu pada permata cincin agar ia tidak lupa akan nikmat Tuhan kepadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Zunya dengan sanad yang hiasan, hingga kini banyak negara mengaku memiliki makam Nabi Daniel. Di antaranya ada 6 lokasi yang mengaku memiliki makamnya, tetapi hanya Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu kebenarannya. Dalam kitab Yahudi dan Nasrani dikisahkan fitnah yang menimpa Nabi Daniel terjadi di masa kekuasaan Persis sang raja yang dekat dengan Nabi Daniel bernama Darus. Karena mendapat tekanan dari pejabatnya, Darus terpaksa memasukkan Nabi Daniel, penasihat kesayangannya itu, ke dalam lubang singa. Tapi Raja Darus terus gelisah dan segera melihat kondisi sang nabi. Kisah Nabi Daniel terdapat di dalam kitab suci Yahudi dan Nasrani yang ditulis dalam bahasa Ibrani dan Aramia. Dalam kitab sanad milik umat Yahudi serta dalam perjanjian lama milik Nasrani, Al-Quran tidak mengisahkan tentang Nabi Daniel. Hanya saja ada hadis yang membenarkan kisah tersebut. Mengenai kisah para sahabat Nabi yang menemukan Nabi Daniel dikabarkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Story of the Prophet karya Ibnu Katsir untuk mengetahui detailnya.
Di dalam kitab suci Al-Quran, Tuhan Yang Maha Kuasa menjelaskan bahwa ada sebagian para nabi yang kisahnya diceritakan di dalam Al-Quran dan sebagian lagi tidak diceritakan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti Nabi Daniel. Nabi Daniel bukanlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui, yang termasuk dalam 25 nabi yang patut kita ketahui. Tetapi kisahnya patut kita jadikan teladan. Nabi Daniel adalah seorang nabi keturunan Bani Israel. Secara garis keturunan, Nabi Daniel adalah cucu dari Nabi Daud alaihi salam. Kisah Nabi Daniel memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, tetapi namanya dikenal khususnya pada masa penaklukan Iskandaria di masa Khalifah Umar bin Khattab. Nabi Daniel hidup di masa pembuangan bangsa Israel dari kerajaan Yahuda di Babilonia. Ia hidup pada masa Raja Nebukadnezar, seorang raja Babilonia yang sangat kejam. Tidak ada satupun laki-laki dari Bani Israel yang hidup melainkan mengalami nasib dihabisi oleh sang raja tersebut. Anak-anak dipisahkan dari kedua orang tuanya, lalu anak-anak yang pintar atau yang cerdas dilatih untuk mengabdi kepada raja tersebut. Konon Nabi Daniel gugur syahid dalam perjuangan jihadnya melawan bangsa Tartar di daerah Hormusan. Dan makam Nabi Daniel ditemukan di zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dan makam kuburannya Nabi Daniel itu disembunyikan untuk menghindari kemusyrikan karena takut disembah atau dikultuskan oleh orang-orang Islam lainnya. Demikianlah kisah Nabi Daniel. Moga-moga video ini bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih sudah menonton hingga selesai. Sampai jumpa di cerita berikutnya.